Kita diajak mempunyai sikap penyerahan diri secara total sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti dilakukan oleh perawan Maria. Karena sikap penyerahan diri secara total adalah awal dari belas kasih Tuhan kepada kita. Mari meneladan sikap Santa Perawan Maria dalam menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Dengan hidup setia dan tekun, menjaga iman kita kepada hidup dalam kekudusan. Juga mari meneladan Yusuf dalam hal keterbukaan akan gagasan baru yang ditawarkan oleh malaikat. Dan sikap berpasrah pada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari, kita menutup tahun Santo Yosef. Menutup berarti tidak melupakan. Dalam tahun ini kita berefleksi. Dan mari kita wujud nyatakan refleksi kita di hari-hari yang akan datang. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Damai bagimu dan bersama rohmu. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Perawan Suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari noda dosa asal. Ini adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat luhur. Ia penuh rahmat seperti salam dari malaikat. Dengan rahmat yang sama, ia memberi persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya. Sejak saat itu, saat dikandung, ia dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa berkat jasa Yesus Kristus. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi ini juga merupakan penutupan tahun Santo Yosef tingkat keuskupan di Keuskupan Agung Medan. Seraya bersyukur kepada Allah, kita mohon agar buah-buah permenungan tentang semangat dan teladan hidup Santo Yosef dan misteri penebusan umat manusia dalam diri Santa Maria yang dikandung tanpa noda dosa dapat memperkuat iman, pengharapan dan kasih kita dalam mewujudkan panggilan kita di dunia ini. Semoga umat beriman, khususnya umat paroki katedral yang merayakan pelindungnya pada hari ini juga tetap setia seperti Santa Maria dan Santo Yosef. Saudara-saudari, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perayaan hari raya penutupan Santo Yosef tingkat keuskupan di Keuskupan Agung Medan dengan mengenangkan saat pembaptisan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita menutup refleksi tentang Santo Yosef, semangatnya dalam hari raya Maria dikandung tanpa noda. Banyak yang mengatakan kalau dibalik suksesnya seorang laki-laki pasti ada wanita atau perempuan di belakangnya. Alasan mengapa dibalik kesuksesan seorang pria ada wanita, di saat suami terpuruk, istri
adalah orang yang selalu setia mendampingi suami. Sejatuh apapun suami, istri tidak pernah meninggalkannya. Karena istri adalah wanita setia yang selalu ada untuk suami. Istri juga selalu menyemangati suami di saat sedang lelah, terpuruk atau mengalami masa-masa sulit, sehingga kalau suami dapat bangkit kembali. Jika ada masalah, istri adalah teman curhat yang terbaik. Istri selalu menjadi pendukung setia. Istri juga tidak pernah berhenti memberikan perhatiannya kepada suami. Dari bangun sampai tidur kembali, istri mencurahkan seluruh hidupnya demi menyejahterakan suami dan keluarga. Di saat suami mempunyai masalah dalam membangun kesuksesan, istri seringkali menjadi pelampiasan, namun mereka tetap mengerti dan selalu bersabar. Inilah barangkali alasan mengapa di balik suksesnya seorang laki-laki pasti ada wanita di belakangnya. Yang di belakang saya ini tidak ada wanita di belakangnya, termasuk beberapa yang di depan ini. Tapi ada Maria. Saudara-saudari, hari ini genap 1 tahun kita merenung dan bercermin pada pribadi Santo Yosef yang memiliki keutamaan khusus, yakni terbuka dan berpasrah pada penyelenggaraan ilahi. Dialah pribadi yang sukses dalam keterbukaan dan dalam kepasrahan pada penyelenggaraan ilahi. Keterbukaan ini menjadikan Yusuf berkeyakinan teguh bahwa jalan spiritual bukan jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Setelah menerima, semua akan menjadi terang. Menerima, sikap menerima itu yang utama dalam diri Santo Yosef. Menerima penyelenggaraan ilahi. Kisah-kisah kelahiran Yesus dalam Injil menceritakan sikap terbuka pada tuntutan roh yang disampaikan dalam mimpi. Dia terbuka dan melaksanakan tanpa pernah berkata-kata. Yusuf menjadi teladan dalam hal mengatasi krisis. Keterbukaannya kepada suara malaikat membuat Santo Yusuf tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan tersebut. Karena alasan ini, ia juga mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain tanpa kecuali, dan menunjukkan perhatian khusus bagi orang-orang yang lemah. Pembukaan dan penutupan tahun Santo Yusuf dilaksanakan pada hari raya Maria dikandung tanpa noda asal. Banyak orang mengatakan, seperti saya katakan tadi, kalau di balik suksesnya seorang laki-laki pasti ada wanita. Hari ini seluruh gereja memperingati wanita di belakang Santo Yosef. Gereja memperingati hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, yaitu satu perayaan yang mengungkapkan pengakuan gereja akan karunia istimewa yang diterima Maria. Karunia istimewa, karunia kesetiaan Maria dalam menjaga karunia yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena perempuan juga. Jadi laki-laki sukses, ada perempuan di belakangnya. Laki-laki yang jatuh dalam dosa juga ada perempuan di belakangnya. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena perempuan yang dibujuk iblis dalam bentuk ular. Di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil nama itu dan berfirman, "Di mana engkau?" Ia menjawab,
Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Firman-Nya, apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku. Berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular memperdaya aku. Firman Tuhan kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara-saudari, dalam diri Maria, Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perawan. Nama perawan itu Maria. Malaikat itu masuk ke rumah dan berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut, bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat, jangan takut engkau Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan jawaban Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara dan saudari, melalui jawaban ini, penyerahan diri Maria kepada kehendak Tuhan nyata. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejarah keselamatan manusia dimulai. Tuhan menyatakan belas kasih-Nya dengan menyelamatkan umat manusia melalui Yesus, Sang Putra yang lahir dari perawan yang dikandung tanpa noda. Saudara-saudari, seperti Maria dipanggil kepada kekudusan, kita semua pun dipanggil kepada kekudusan. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Maka kita diajak mempunyai sikap penyerahan diri secara total sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti dilakukan oleh perawan Maria. Karena sikap penyerahan diri secara total adalah awal dari belas kasih Tuhan kepada kita. Mari meneladan sikap Santa Perawan Maria dalam menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Dengan hidup setia dan tekun, menjaga iman kita kepada hidup dalam kekudusan. Juga mari meneladan Yusuf dalam hal keterbukaan akan gagasan baru yang ditawarkan oleh malaikat dan sikap berpasrah pada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari, kita menutup tahun Santo Yosef. Menutup berarti tidak melupakan. Dalam tahun ini kita berefleksi dan mari kita wujud nyatakan refleksi kita di hari-hari yang akan datang. Ya Allah, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala yang kami pikirkan. Berikanlah kami kemampuan untuk tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, seturut teladan Bunda Maria, sehingga kami berani memberikan diri sepenuhnya kepada Yesus. Dan biarlah kami senantiasa terbuka akan gagasan baru yang ditawarkan oleh malaikat. Dengan demikian kami mempunyai sikap berpasrah pada penyelenggaraan ilahi. Amin. Marilah memartakan misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semogalah yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Amin. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungan-Nya, dan melalui Dia saudara dipandang pantas menerima Pencipta kehidupan. Amin. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Amin. Dan semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi penutupan tahun Santo Yosef di Keuskupan Agung Medan dan pesta Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda pada hari ini telah selesai. Pergilah dan wartakanlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.